Apa yang terjadi bila mistar plastik digosok-gosokkan ke rambut kita yang kering, lalu didekatkan ke potongan-potongan kertas? Mistar plastik dapat menarik potongan-potongan kertas akibat adanya muatan listrik pada mistar plastik yang telah digosok. Suatu benda dapat bermuatan listrik bila digosok. Muatan listrik dalam benda ini tidak mengalir. Muatan-muatan listrik yang berada dalam keadaan diam atau tidak mengalir dalam suatu benda disebut dengan listrik statis. Fenomena yang kita jumpai dalam percobaan ini merupakan salah satu contoh fenomena adanya listrik statis di sekitar kita. Fenomena listrik statis seperti yang telah ditampilkan sebelumnya pertama kali ditemukan oleh Thales 625 hingga 547 sebelum Masehi, seorang ahli matematika dari Yunani kuno. Pada suatu ketika, Thales menggosok-gosokkan batu ambar yang berwarna kuning dengan kain wol. Ternyata, bulu ayam yang berada di sekitarnya tertarik dan menempel pada batu ambar ini. Batu ambar merupakan karet atau damar dari pohon yang telah membatu. Kata ambar sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu anbar. Batu ini sekalipun tidak berasal dari mineral, tetapi sering digunakan sebagai perhiasan. Sebagian besar batu ambar di dunia berusia di antara 30 hingga 90 juta tahun. Percobaan Thales tersebut menunjukkan bahwa batu ambar juga dapat bermuatan listrik bila digosok dengan kain wol, sehingga dapat menarik bulu ayam yang berada di sekitarnya. Selain percobaan Thales dan percobaan awal yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kita dapat pula mengamati fenomena listrik statis dengan cara yang lain. Beberapa contoh lainnya adalah rambut menari. Mistar plastik yang telah digosok dengan mika plastik dapat menarik ujung rambut kita sehingga tampak menari dengan sendirinya. Kucuran air. Bagaimanakah cara membelokkan lintasan kucuran air ini tanpa menyentuhnya? Untuk dapat membelokkan lintasan kucuran air, maka kita harus menggosok sebuah benda yang dapat bermuatan. Misalnya, mistar plastik yang digosok dengan mika plastik. Mistar plastik ini lalu kita dekatkan dengan lintasan kucuran air. Air dapat dibelokkan karena merupakan molekul polar yang muatannya tidak terdistribusi merata. Dari percobaan yang telah kita lakukan sebelumnya, kita dapat melihat bahwa suatu muatan listrik dapat menyebabkan benda-benda saling tarik-menarik. Muncullah suatu pertanyaan penting di sini, yaitu dari manakah muatan listrik itu berasal? Untuk menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu kita harus memahami objek paling kecil dari suatu unsur, yaitu atom. Suatu unsur hanya tersusun dari satu jenis atom saja. Misalnya, unsur air raksa tersusun dari atom-atom air raksa. Selain itu, unsur emas juga tersusun dari atom-atom emas. Sedangkan air bukan termasuk unsur karena tersusun dari dua jenis atom yang berbeda, yaitu atom hidrogen dan oksigen. Di dalam sebuah atom masih terdapat lagi partikel-partikel yang lebih kecil yang dikenal dengan sebutan partikel subatom. Partikel-partikel subatom ini mengandung muatan positif, netral, dan negatif. Partikel yang bermuatan positif ini disebut dengan proton,
sedangkan yang bermuatan netral disebut dengan neutron. Proton dan neutron terdapat di bagian inti atom atau nukleus. Partikel yang bermuatan negatif disebut dengan elektron. Elektron terdapat di bagian kulit atom dan bergerak mengelilingi nukleus. Dengan model atom seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kita dengan mudah bisa menjelaskan mengapa benda yang digosok dapat bermuatan listrik. Perlu diperhatikan bahwa proton yang berada di dalam nukleus sulit untuk dikeluarkan dari atom, tetapi elektron yang berada di kulit atom mudah dikeluarkan. Untuk dapat memindahkan elektron keluar atom, maka diperlukan energi dari luar atom. Jadi, bila kita menggosok suatu benda, maka kita memberikan energi kepada atom benda tersebut. Akibatnya, sebagian elektron dapat berpindah dari benda tersebut ke benda lainnya. Misalnya, bila kita menggosok mistar plastik dengan kain wol, maka kita memindahkan sejumlah elektron dari kain wol ke mistar plastik. Mistar plastik menjadi bermuatan negatif karena kelebihan elektron, sedangkan kain wol bermuatan positif karena kekurangan elektron. Contoh lain, benda yang bermuatan listrik bila digosok adalah batang kaca dapat bermuatan listrik positif bila digosok dengan kain sutra. Untuk dapat meneliti sifat-sifat muatan listrik, kita dapat melakukan percobaan tentang sifat muatan listrik seperti berikut ini dengan menggunakan mistar, batang kaca, kain wol, kain sutra, dan benang penggantung. Muatan sejenis. Pertama, mistar plastik digosok dengan kain wol, sedangkan mistar plastik lainnya yang digantung kita gosok juga dengan kain wol. 2. Dekatkan mistar plastik yang telah digosok ini ke mistar plastik yang digantung. 3. Amati interaksi di antara kedua mistar plastik ini. Dari percobaan tersebut tampak bahwa dua mistar yang telah digosok dengan kain wol akan saling tolak-menolak. Dua mistar ini tentunya memiliki muatan yang sama, yaitu sama-sama bermuatan negatif. Dari fenomena ini dapat disimpulkan bahwa muatan listrik yang sama akan saling tolak-menolak. Muatan tak sejenis. Pertama, batang kaca kita gosok dengan kain sutra selama beberapa detik, sedangkan mistar plastik yang digantung kita gosok dengan kain wol. 2. Dekatkan batang kaca yang telah digosok ini ke mistar plastik yang telah digantung. 3. Amati interaksi di antara batang kaca dengan mistar plastik ini. Dari percobaan tersebut tampak bahwa batang kaca yang telah digosok dengan kain sutra akan saling tarik-menarik dengan mistar plastik yang telah digosok dengan kain wol. Dua benda ini memiliki muatan yang berbeda. Mistar plastik bermuatan negatif, sedangkan batang kaca bermuatan positif. Dari fenomena ini dapat disimpulkan bahwa muatan listrik yang berbeda akan saling tarik-menarik. Pada tahun 1785, seorang ahli fisika Prancis, Charles Augustin de Coulomb, 1736 hingga 1806, telah melakukan percobaan pertama kali untuk mengukur besarnya gaya tarik-menarik dan tolak-menolak dari benda-benda yang bermuatan listrik.
Gaya tarik-menarik dan tolak-menolak dari benda-benda yang bermuatan listrik ini untuk selanjutnya disebut dengan gaya Coulomb. Percobaan Coulomb ini menggunakan sebuah neraca puntir seperti yang tampak pada animasi berikut ini. Bila dua bola yang bermuatan listrik sejenis saling didekatkan seperti pada neraca puntir ini, maka bola bermuatan pada lengan neraca akan ditolak sehingga menyebabkan neraca terpuntir sampai pada kedudukan barunya. Bila sudut puntirannya semakin besar, maka semakin besar pula gaya Coulomb yang dilibatkan. Dengan cara ini, maka Coulomb dapat meneliti adanya keterkaitan antara gaya listrik tersebut dengan besar muatan listrik masing-masing bola dan jarak di antara bola bermuatan. Dari percobaan Coulomb tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa gaya Coulomb antara dua muatan listrik sebanding dengan besar muatan listrik masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan listrik tersebut. Kesimpulan ini selanjutnya disebut dengan hukum Coulomb. Secara matematis, hukum Coulomb dapat dinyatakan sebagai F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Dalam sistem satuan internasional, muatan listrik bersatuan Coulomb atau C untuk menghargai jasa Charles Coulomb atas penemuannya tersebut. F adalah gaya Coulomb bersatuan Newton atau N. Q adalah besar muatan listrik bersatuan Coulomb atau C. R adalah jarak antara dua muatan listrik bersatuan meter atau M. K adalah konstanta pembanding yang besarnya adalah K sama dengan 8,988 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Misalkan, sebuah batang logam bermuatan listrik positif, kita dekatkan dengan batang logam lain yang tidak memiliki muatan, sehingga keduanya bersentuhan. Apa yang akan terjadi dengan muatan-muatan listrik pada batang logam itu? Perhatikan ilustrasi percobaan berikut ini. Jika kita sentuhkan kedua benda tersebut, maka elektron-elektron bebas pada benda netral akan pindah ke benda yang bermuatan listrik positif. Hal ini terjadi karena adanya sifat listrik, yaitu terjadinya tarik-menarik antar muatan tak sejenis. Proses perpindahan elektron-elektron dengan cara yang seperti ini sehingga keduanya pada akhirnya memiliki muatan yang sama disebut dengan pemuatan dengan konduksi. Hal yang sama seperti peristiwa sebelumnya juga terjadi pada sebuah batang logam bermuatan listrik negatif. Kita dekatkan dengan batang logam lain yang tidak memiliki muatan sehingga keduanya bersentuhan. Apa yang akan terjadi dengan muatan-muatan listrik pada batang logam itu? Jika kita sentuhkan kedua benda tersebut, maka elektron-elektron bebas pada batang logam bermuatan listrik negatif itu akan pindah ke benda yang tak bermuatan. Perpindahan elektron ini akan berhenti hingga kedua batang logam itu memiliki muatan yang sama. Proses ini juga termasuk pemuatan dengan konduksi.
Selanjutnya, perhatikan percobaan lain berikut ini. Misalkan, sebuah penghantar berupa batang logam bermuatan listrik positif, kita dekatkan dengan penghantar berupa batang logam lain yang tidak memiliki muatan, tetapi sekarang keduanya tidak bersentuhan. Apa yang akan terjadi dengan muatan-muatan listrik pada batang logam itu? Jika kedua benda tersebut saling didekatkan tapi tidak bersentuhan, maka elektron-elektron bebas pada benda netral juga akan bergerak ke ujung batang logam, mendekati logam bermuatan positif, tetapi tidak dapat meninggalkan batang tersebut. Sedangkan ujung lain dari batang logam itu akan bermuatan positif akibat elektronnya berpindah. Tentu saja, tidak ada muatan total yang dihasilkan pada batang logam itu, melainkan hanya pemisahan muatan saja. Pemisahan muatan listrik dalam suatu penghantar dengan mendekatkan benda bermuatan listrik lainnya tanpa menyentuhnya disebut dengan induksi listrik. Hal yang sama seperti peristiwa sebelumnya juga terjadi pada sebuah batang logam bermuatan listrik negatif yang kita dekatkan dengan batang logam lain yang tidak memiliki muatan, tetapi keduanya tidak bersentuhan. Apa yang akan terjadi dengan muatan-muatan listrik pada batang logam itu? Jika kedua benda tersebut saling didekatkan tapi tidak bersentuhan, maka elektron-elektron bebas pada benda netral akan bergerak ke ujung batang logam yang lain, tetapi tidak dapat pula meninggalkan batang tersebut. Sedangkan ujung batang logam yang dekat dengan batang logam negatif akan bermuatan positif akibat elektronnya berpindah. Peristiwa ini juga termasuk contoh induksi listrik, tetapi muatan logam penghantar yang didekatkan ke logam lain berbeda dengan induksi listrik sebelumnya. Untuk meneliti akibat dan besarnya pengaruh induksi listrik secara lebih jelas, maka kita perlu memahami peralatan yang sering digunakan untuk menunjukkan terjadinya induksi listrik, yaitu elektroskop. Sebuah elektroskop terdiri dari kepala logam, sumbat isolator, konduktor logam, daun emas, dinding kaca, dan pelat logam. Bila sebuah benda bermuatan didekatkan ke kepala logam elektroskop ini, maka muatan yang berlainan jenis akan tertarik ke kepala logam tersebut, sedangkan muatan yang sama dengan muatan benda tersebut akan mengalir ke daun emas. Pada elektroskop yang memiliki daun emas berpasangan, akan timbul gaya tolak-menolak karena muatannya sejenis sehingga daun emas akan mekar. Pada elektroskop yang memiliki daun emas dan pelat logam, akan timbul juga gaya tolak-menolak sehingga daun emas akan mekar menjauhi pelat logam. Sebaliknya, bila benda bermuatan itu dijauhkan, maka daun emas akan menguncup. Kita juga dapat membuat sebuah elektroskop dengan cara sebagai berikut. Pertama, siapkan terlebih dahulu sebuah botol transparan, sebuah tutup plastik berlubang yang menutup rapat botol, sepotong kawat tembaga ringan dengan ujung melengkung sebagai cantelan yang panjangnya kira-kira 15 cm, dan selembar aluminium foil. 2. Lembaran aluminium foil ini kita potong sehingga diperoleh bagian yang sangat lebar dan bagian yang kecil. Bagian aluminium foil yang lebar ini kemudian digulung sehingga menjadi satu bola kecil sebagai kepala elektroskop yang akan kita buat.
Aluminium foil lain yang lebih kecil kita lipat 2. Tiga, sebagian kawat tembaga dimasukkan ke dalam lubang tutup plastik. Lalu, bola aluminium foil kita tancapkan di ujung kawat bagian atas tutup botol itu. 4. Gantungkan potongan aluminium foil di cantelan kawat tembaga yang melengkung. Kemudian, masukkan semuanya ke dalam botol. Cantelan dan aluminium foil ini tidak boleh menyentuh bagian sisi atau dasar dari botol tersebut. Sampai tahapan ini, kita telah menyelesaikan pembuatan elektroskop ini. 5. Untuk menguji coba elektroskop buatan ini, kita dekatkan sebuah benda yang bermuatan, misalnya plastik yang telah digosok dengan kain wol. Jika aluminium foil di dalam botol tersebut mekar, berarti elektroskop kita telah bekerja dengan baik. Lakukan percobaan dengan menggunakan elektroskop berikut ini. Aturlah besarnya muatan positif pada batang kaca dengan menggosok-gosokkannya dengan kain sutra dan dekatkan ke kepala elektroskop. Perhatikan apa yang terjadi dengan kedua daun elektroskop. Ada banyak pelajaran yang dapat Anda peroleh dari percobaan ini. Kesimpulan apa yang dapat kamu peroleh dari percobaan ini? Di daerah-daerah yang dingin dengan tingkat kelembaban udara yang rendah, atau dengan kata lain, udaranya cukup kering karena kurang mengandung uap air, maka suatu ketika kita akan merasakan adanya fenomena knop pintu yang menggigit. Ketika seseorang menggapai knop pintu dan mengalami kejutan listrik, maka telah terjadi pelepasan energi listrik dari tubuh ke knop pintu. Muatan listrik pada tubuh dapat dihasilkan dari kegiatan sederhana seperti berjalan menyeberangi karpet atau lantai berubin. Kejutan listrik dapat terjadi ketika tubuh kehilangan energi listrik yang disimpannya dengan sangat cepat. Peristiwa kehilangan energi listrik dari suatu benda dengan sangat cepat ini disebut dengan pelepasan listrik statis. Dapatkah kamu mengetahui apa yang akan terjadi bila truk tangki minyak tidak dihubungkan dengan rantai yang menjuntai ke tanah? Saat roda truk berputar cepat, roda tersebut memperoleh muatan negatif yang semakin besar akibat bergesekan dengan permukaan tanah. Bagian truk berupa logam yang posisinya dekat dengan ban dapat saja terinduksi menjadi bermuatan positif sehingga dapat memunculkan terjadinya percikan api listrik. Hal ini tentunya sangat berbahaya bila dapat menimbulkan terjadinya pembakaran pada minyak yang dibawa truk itu. Karena itu, rantai logam yang menjuntai ke tanah dapat menyalurkan elektron-elektron dari bumi dan menetralkan muatan-muatan positif yang timbul di suatu logam pada bagian truk itu. Komputer merupakan peralatan listrik yang sangat sensitif terhadap pengaruh listrik statis daripada manusia. Pelepasan listrik statis yang dapat mempengaruhi komputer sulit untuk disadari oleh manusia saat peristiwa itu terjadi. Tegangan di atas 2 kV cukup untuk mempengaruhi terjadinya kerusakan pada peralatan komputer. Sedangkan manusia bisa merasakan pelepasan listrik statis ini pada tegangan di atas 3,5 kV.
Pelepasan listrik statis dapat menghasilkan pulsa listrik yang salah, sehingga mempengaruhi pulsa listrik yang telah diprogram pada komputer. Karena itu, untuk mencegah terjadinya kerusakan pada peralatan komputer, kita memerlukan desain fasilitas yang telah dibangun dengan sistem pengontrolan listrik statis yang permanen. Fasilitas ini dapat mengurangi dan menghilangkan ancaman dari listrik statis terhadap alat-alat elektronik di sekitarnya. Sebelum abad ke-20, hampir sebagian besar pabrik menimbulkan polusi udara yang sangat besar, misalnya pabrik batu bara atau pabrik semen. Salah satu manfaat penting penggunaan listrik statis adalah untuk mengurangi polusi udara yang ditimbulkan oleh pabrik-pabrik ini. Peralatan anti polusi udara ini ditemukan oleh F.G. Cottrell pada tahun 1907 berupa suatu peralatan pelepasan muatan dalam gas yang disebut dengan pengendap elektrostatis. Seutas kawat yang dihubungkan dengan pelat logam melintasi bagian tengah cerobong memiliki tegangan listrik 60 kV relatif terhadap dinding luar sebagai ground. Akibatnya, ada medan listrik yang sangat kuat antara pelat logam yang bermuatan positif dan dinding yang bermuatan negatif. Medan listrik ini dapat menyebabkan ion-ion terbentuk di udara. Ketika partikel-partikel gas berupa udara kotor atau abu dan debu masuk ke dalam alat ini melalui bagian bawah, maka partikel-partikel ini akan terionisasi menjadi ion-ion positif. Ion-ion positif kemudian ditarik oleh dinding bermuatan negatif dan terkumpul di sini. Saluran cerobong asap ini lalu diguncang sehingga abu dan debu akan jatuh bebas dan terkumpul wadah pengumpul abu dan debu. Dengan cara seperti ini, maka gas yang keluar melalui cerobong asap akan menjadi lebih bersih sehingga mengurangi polusi udara. Mesin fotokopi juga menerapkan prinsip listrik statik dibantu dengan prinsip optik dalam cara kerjanya. Mesin fotokopi dikembangkan oleh Chester Carlson di tahun 1938 di New York, Amerika Serikat. Proses fotokopi ini memanfaatkan logam selenium yang merupakan konduktor foto. Dalam mesin fotokopi terdapat silinder yang dilapisi dengan lapisan tipis selenium. Ketika cahaya mengenainya, maka selenium menjadi konduktor. Bila berada dalam keadaan gelap, maka selenium menjadi isolator.